Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 19 November. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Pernahkah kamu memikirkan kenapa Barnabas disebut orang yang baik? Dia seorang kaya, tapi dia bukan orang baik karena dia kaya. Dia seorang pengabar Injil yang sukses, tapi dia bukan baik karena dia membaptis banyak orang. Dia berasal dari suku Lewi, tapi kebaikannya tidak berasal dari posisi sosialnya. Jika kamu membaca dengan teliti, kamu akan mendapati satu kenyataan yang menonjol tentang Barnabas, bahwa dia seorang yang baik hati dan sangat memikirkan orang lain. Itulah sebabnya mereka menyebut dia orang baik. Barnabas telah menjual tanahnya dan menyumbangkan hasilnya untuk membantu orang yang membutuhkan di gereja Yerusalem. Barnabas berteman dengan Paulus, penganiaya yang sudah bertobat dan membantu dia untuk memulai pekerjaan pelayanannya. Barnabas membela sepupunya yang masih muda, Yohanes Markus, yang gagal melaksanakan pekerjaan misionarinya yang pertama dan memberi dia kesempatan untuk memperbaiki. Barnabas yang baik. Tidak heran, semua orang mengatakan dia orang yang baik. Anak-anak, pada satu ketika ada dua orang bersaudara namanya Ahmed dan Omar. Mereka dua-duanya kaya. Mereka dua-duanya terpelajar. Mereka dua-duanya ingin melakukan sesuatu supaya semua orang mengingat mereka selama-lamanya. Jadi, Omar mendirikan sebuah tugu batu besar di padang gurun di pinggir jalan, di mana orang lewat dari satu negara ke negara yang lain. Di situ dia menuliskan namanya besar-besar dengan huruf-huruf tebal dan desain yang indah. Angin panas bertiup dan pasir berkumpul di sekitar tulisan itu. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, tidak ada seorang pun yang berhenti mengagumi pilar batu itu ataupun membaca nama itu. Tapi Ahmed menemukan satu tempat di padang gurun di mana dia bisa menggali sebuah sumur. Sebuah sumur yang bisa menyenangkan orang yang haus dalam perjalanan itu. Di sekelilingnya dia menanam pohon kurma supaya orang bisa berteduh di situ dan menghasilkan buah-buah manis untuk orang yang lapar. Dia tidak menuliskan namanya di situ. Tapi tahun-tahun berlalu dan semua orang berhenti di sumur itu dan semua orang beristirahat di keteduhan pohon-pohon. Dan semua orang mengenang nama Ahmed karena dia orang baik, seorang yang berbuat baik untuk orang lain terlebih dahulu dalam hidupnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kebaikan adalah salah satu dari buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22? Dan itu adalah kebaikan Tuhan yang membawa pada pertobatan. Kita bisa baca dalam Roma pasal 2 ayat 4. Apakah kamu seorang remaja yang baik? Maksud saya bukan kaya, maksud saya bukan pintar. Maksud saya
baik pada orang lain. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi orang yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.